Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdiansyah Rahmat Dhani dengan NIM 22051214111 dari kelas Sistem Informasi C 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman web, yaitu dengan judul pengembangan web modern dengan memanfaatkan framework dan tools terbaru. Web development atau pengembangan web secara modern adalah proses pembuatan dan pengelolaan situs web menggunakan teknologi dan tools terbaru untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, efisien, dan juga responsif. Pendekatan ini mencakup beberapa aspek, mulai dari perencanaan, desain antarmuka, penggunaan hingga pengembangan back-end, dan integrasi layanan cloud. Untuk web developer sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama front-end developer, bertugas membuat desain antarmuka situs web yang baik beserta fitur-fiturnya, situs web dinamis dan juga responsif. Yang kedua, ada back-end developer, bertugas membuat dan mengelola sisi server dari sebuah situs web untuk menyimpan dan melakukan manajemen data. Yang ketiga yaitu full stack developer, bertugas melakukan kedua hal dari front-end dan juga back-end sekaligus, dimulai dari desain antarmuka, fitur-fitur, dan juga manajemen data dari sisi servernya. Next, untuk tools yang digunakan, yaitu yang pertama ada text editor. Text editor ini seperti Sublime Text, Visual Studio Code atau lainnya adalah contoh tools yang dapat digunakan untuk menulis dan mengedit kode. Yang kedua, browser developer tools. Tools seperti Chrome, Firefox, Microsoft Edge adalah beberapa contoh tools yang membantu untuk melihat hasil dan membuat perubahan secara real-time codingan dari seorang developer. Yang ketiga, version control system. Tools seperti Git atau SVN biasanya yang digunakan developer untuk mengatur dan mengelola perubahan pada setiap kode. Yang keempat, task runner. Tools untuk menjalankan tugas yang berulang-ulang, seperti kompresi file, running program, atau lainnya. Contohnya seperti Gulp atau Chrome. Selanjutnya yaitu framework. Framework sendiri adalah kerangka kerja yang menyediakan struktur dan panduan untuk mengembangkan aplikasi atau situs web. Framework biasanya mencakup banyak komponen, yaitu pustaka dan alat yang membantu para pengembang tersebut menulis kode dengan lebih efisien, terstruktur, dan konsisten. Framework juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan perangkat lunak, desain web, dan manajemen proyek. Kemudian, penggunaan framework pada seorang developer juga dapat dibedakan sesuai dengan masing-masing bidangnya. Sebagai contoh yang pertama, front-end, yaitu dasar dari semua situs web dengan menggunakan HTML untuk strukturnya, kemudian CSS untuk style atau gayanya, kemudian JavaScript untuk interaktif aktivitasnya. Kemudian untuk framework dan library yang digunakan seperti JavaScript, yaitu menggunakan React, Angular, Vue.js, yang mempermudah pembuatan aplikasi web dinamis dan responsif. Dengan menggunakan teknik seperti grid layout dan flexbox di CSS, serta menggunakan media queries yang digunakan untuk memastikan situs web berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan juga ukuran layar. Selanjutnya untuk backend, menggunakan bahasa pemrograman seperti frameworknya Node.js, Django pada bahasa Python, kemudian Laravel pada PHP, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian untuk penggunaan database relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan juga non-relasional seperti MongoDB, Redis untuk menyimpan data. Selanjutnya yang ketiga, DevOps dan SI atau CD, proses otomatisasi pengujian dan penerapan situs web untuk mempercepat pengembangan dan pengiriman fitur baru, menggunakan Docker dan Kubernetes untuk mengemas aplikasi atau situs web agar mudah di-deploy dan di-manage. Selanjutnya, API dan microservice, RESTful API dan GraphQL untuk komunikasi antara frontend dan backend atau antar layanan berbeda.
Kemudian microservice arsitektur, memecah situs web menjadi layanan-layanan kecil yang bisa dikembangkan, dideploy, dan diskalakan secara independen. Selanjutnya adalah cloud service, seperti cloud hosting, menggunakan layanan seperti AWS, Google Cloud, Azure untuk hosting, penyimpanan, dan komputasi yang skalabel. Juga ada serverless computing, menggunakan layanan seperti AWS Lambda, Google Cloud Function untuk menjalankan kode tanpa harus mengelola server. Selanjutnya, security, mengimplementasikan praktis keamanan terbaik seperti HTTPS, PTP atau sanitasi input, dan manajemen autentikasi serta otorisasi untuk melindungi web dari ancaman. Ketujuh, performance optimization, penggunaan teknik seperti loading, kode splitting, dan optimasi gambar untuk meningkatkan kecepatan loading dan performa situs web. Terakhir yaitu ada testing, penggunaan alat seperti Jest, Mocha, dan Selenium untuk pengujian otomatis unit, integrasi, dan end-to-end. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.